Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabaran Komeni dengan NIM 124705016. Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma Borovka terkait dengan matkul mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma Borovka. Algoritma Borovka itu adalah salah satu algoritma paling awal yang dirancang untuk menemukan minimum spanning tree atau MST dalam sebuah graf berbobot weighted graph. Algoritma ini ditemukan oleh matematikawan Steko Otakar-Borovka pada tahun 1926 untuk memecahkan masalah efisiensi jaringan listrik. Kemudian, apa sih itu MST? MST atau minimum spanning tree yaitu sebuah subgraf dari graf berbobot yang menghubungkan semua simpul dalam graf dengan jumlah bobot tepi terkecil tanpa membentuk siklus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang ada di algoritma Borovka. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi. Setiap simpul dianggap sebagai komponen terpisah, artinya setiap simpul di awalnya adalah komponen yang berbeda. Kemudian setiap komponen akan mencari tepi dengan bobot terkecil yang menghubungkannya ke komponen lain. Menyiapkan struktur data untuk menyimpan komponen-komponen dan informasi tentang sisi yang dipilih. Misalnya menggunakan union find atau disjoint set untuk memudahkan pencarian dan penggabungan komponen-komponen. Lalu kedua ada pencarian tepi minimum untuk setiap komponen. Untuk setiap komponen, kita akan mencari tepi dengan bobot terkecil yang menghubungkan komponen tersebut dengan komponen lainnya. Proses ini dapat dilakukan secara paralel untuk setiap komponen yang membuat algoritma Borovka lebih efisien dalam implementasi paralel. Kemudian yang ketiga ada gabungkan komponen-komponen yang terhubung oleh tepi minimum. Yaitu setelah kita memilih tepi minimum untuk setiap komponen, kita akan menggabungkan komponen yang terhubung oleh tepi tersebut. Kemudian proses penggabungan ini dilakukan menggunakan struktur data union find yang memungkinkan kita untuk menggabungkan dua komponen dalam satu angka. Setelah penggabungan, komponen-komponen yang digabung akan membentuk komponen yang lebih besar. Kemudian keempat ada proses ulang, yaitu angka ini diulang hingga hanya ada satu komponen tersisa yang menghubungkan semua simpul dalam graf. Dalam setiap iterasi, jumlah komponen akan berkurang dan semakin banyak tepi yang akan ditambahkan ke MST. Pada setiap iterasi, kita mencari tepi minimum untuk setiap komponen yang ada dan menggabungkan komponen-komponen yang terhubung. Kemudian yang terakhir, kelima, yaitu kondisi henti. Algoritma berhenti ketika hanya ada satu komponen tersisa. Ketika seluruh graf terhubung dalam satu komponen, algoritma Borovka telah menemukan minimum spanning tree atau MST, yaitu komponen tepi yang menghubungkan semua simpul dalam graf dengan bobot terkecil tanpa membentuk siklus. Nah, selanjutnya kita akan langsung kepada contoh algoritma Borovka. Nah, ini adalah salah satu soal contoh algoritma Borovka. Baik, seperti yang dijelaskan tadi, kita harus mencari simpul-simpul yang memiliki nilai yang paling minimum. Nah, yang pertama adalah simpul A. Simpul A memiliki keterkaitan dengan A dengan B, dengan A dengan E. Di antara kedua ini, yang paling minimumnya adalah 2. Jadi kita ambilnya 2. A ke E yaitu 2. Nah, selanjutnya simpul B yang berkaitan dengan BC dengan BE. BE itu dengan nilai 5, BC dengan nilai 1. Nah, di antara kedua itu jelas sekali nilai minimumnya yaitu 1. Nah, selanjutnya C. Nah, C itu hanya memiliki satu keterkaitan satu simpul lagi. Jadi mau tidak mau harus mengaitkan simpul C ke E yaitu 3. Kemudian A, B, C, D. Nah, simpul D itu berkaitan dengan D ke G dan D ke E. D ke G itu memiliki nilai 8, D ke E itu memiliki nilai 3. Di antara kedua ini nilai minimumnya itu adalah 3. Nah, selanjutnya ada E memiliki dua simpul yaitu E ke H dan E ke F.
EKH memiliki nilai 6, EKF memiliki nilai 12. Jadi yang paling minimumnya adalah EKH, yaitu memiliki nilai 6. ABCDF, F memiliki nilai 2 simpul, dan tadi itu F ke E dan F ke I. Nilai minimumnya itu pastinya F ke I, yaitu hanya 11. Nah, selanjutnya tuh ada ABCDFG, simpul G. Simpul G itu memiliki ya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 memiliki 4 simpul. Nah, di antara 4 simpul ini yang paling minimumnya G ke J, yaitu memiliki nilai 3. ABCDFG H. Nah, H itu memiliki nilai memiliki 2 simpul, yaitu H ke G, H ke I. H ke G memiliki nilai 8, H ke I memiliki nilai 5. Dan yang paling minimumnya adalah H ke I, yaitu memiliki nilai 5. ABCDFGHI C. J memiliki tinggal 2 simpul, yaitu J ke K, G ke K. Karena sama, dua-duanya memiliki nilai yang sama, jadi bisa menghubungkan mana saja. Saya akan menghubungkan ke CKL K. Nah, simpul K memiliki 2 simpul, hanya 2 simpul, yaitu K ke G, K ke I. Pastinya memiliki nilai minimum, paling minimum, yaitu K ke I, yaitu 4. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, tersisa L, dan memiliki hanya 1 simpul, jadi langsung saja. Kurang lebihnya seperti ini, rapihnya tuh begini. Nah, gitu. Jadi inilah simpul dari algoritma Borovka. Nah, kemudian tuh kita harus mencari MST-nya. Bagaimana sih cara mencari nilai MST-nya? Yaitu dengan cara menjumlahkan semua nilai minimum yang sudah didapat. Jadi 1 tambah 3, 1 tambah 3, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Yaitu pada algoritma ini memiliki nilai MST yaitu sama dengan 50. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.